Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman bersama Rapik Media Channel. Kali ini saya tidak mengupload video mancing, tetapi kali ini saya sedikit mereview dan unboxing peralatan yang saya gunakan untuk mancing, terutama kamera yang untuk saya bikin vlog mancing. Jadi kamera yang saya gunakan untuk mancing, saya tidak menggunakan kamera handphone atau smartphone, tapi saya menggunakan kamera action cam, karena action cam saya rasa lebih praktis, mudah dibawa, mungkin sama juga seperti handphone. Tapi ini terserah teman-teman, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Selama saya membuat vlog mancing, saya lebih sukanya menggunakan action cam. Action cam yang saya gunakan dulu yaitu saya menggunakan action cam Bipro 5, serinya 2AS kalau nggak salah. Dari ini produk dari Brica. Memang ada beberapa kelemahan dari kamera ini, dia masih menggunakan sistem manual. Nah, ini kita lihat nih, tombolnya agak banyak. Atas ini tombol power, ini tombol untuk on kamera, dan ini untuk memilihnya. Jadi dia agak manual. Makanya sesuai dengan judul di atas, saya unboxing sebuah produk yang menurut saya mungkin lebih cocok untuk saya di lapangan. Mengapa saya menggunakan kamera action untuk bikin vlog? Ini pernah kejadian pengalaman pribadi. Waktu itu saya menggunakan kamera handphone dari handphone smartphone saya. Padahal itu sudah saya silent semua, tapi pas ketika saya strike, ternyata ada notifikasi yang berbunyi pada handphone saya, yaitu alarm azan pas waktu sholat. Jadi pas waktu strike, alarmnya bunyi seperti ini. Ada videonya di atas ini, nanti silahkan dibuka contohnya. Jadi sebenarnya bukan kapok sih untuk menggunakan kamera handphone, tapi sayang gitu, karena kamera handphone juga kan atau smartphone itu kita gunakan untuk komunikasi juga. Jadi kalau full kita gunakan baik untuk kamera vlog atau kita gunakan untuk komunikasi juga, mungkin agak kasihan lah gitu. Kecuali teman-teman punya handphone 2, mungkin bisa menggunakan kamera khusus gitu, yang untuk komunikasi dan untuk nge-vlog. Jadi itulah alasan saya kenapa tidak menggunakan smartphone untuk mancing. Jadi saya lebih suka menggunakan action cam. Juga salah satu alasan saya menggunakan action cam itu untuk bikin vlog mancing, karena action cam sendiri dia sudah ada perlindungannya. Pada saat saya pengalaman ini, waktu saya naik kelotok mancing, ternyata kamera ini jatuh ke air, tapi kecelup gitu aja. Setelah saya angkat, kameranya masih hidup, tapi setelah sebentar saya keringin, dia hidup lagi, dia normal lagi, karena dia sudah ada pelindungnya. Rata-rata kamera action, bagi kalau kita sudah pakai waterproof mungkin lebih kuat lagi. Cuman saya kalau sedang nge-vlog mancing, saya menggunakan kamera ini. Pertama, jika sedang mengambil video on,
diganggu dengan suara notifikasi seperti SMS, media sosial, termasuk kemungkinan ada telepon. Ini jika dalam keadaan notifikasinya jalan ya. Jadi kemungkinan video kita akan sangat terganggu sekali dengan notifikasi itu, seperti WhatsApp, juga Facebook atau media sosial yang lain. Setiap ada informasi masuk berarti ada bunyi. Jadi itu mungkin sangat mengganggu sekali dari sisi audionya. Dan kalau kita buang ya, kalau misalnya kebetulan waktu strike atau apa, mungkin masih bisa kita buang. Tapi kalau kebetulan seperti yang kejadian saya katakan awal tadi, itu bisa kemungkinan ya sedikit fatal lah. Terus saat membuat vlog mancing, posisi kita itu dekat dengan air. Nah, ini dekat dengan air ini. Jadi kalau misalnya kita menggunakan smartphone, suatu saat dia jatuh ke air, bayangkan aja, sayang. Karena ini pernah kejadian teman saya sendiri. Jadi pas waktu dia mancing pakai tripod, ditaruh di atas rumput-rumput tripodnya, pas waktu dia strike kaget, kameranya malah jatuh ke air. Jadi tergantung posisi sih, tapi kadang-kadang kan kita mungkin naruh kameranya mungkin nggak harus di tempat kering, sambil melihat posisi kita saat mau melempar umpan. Terus saat melempar umpan itu sangat bahaya sekali kalau posisi kamera kita di belakang. Apalagi kalau kita menggunakan jaw sprout atau yang umpan-umpan yang keras. Itu saya sangat sering sekali kejadian terhadap kamera saya yang ini. Bahkan ini kaca ini LCD ini sudah pecah dalamnya. Jadi dia ndak maksimal lagi karena kena umpan. Saat saya mau melempar umpan kena. Karena kita tergantung posisi, apakah ada pohon-pohon atau rumput-rumput di sekitar kita ini. Jadi sayang kalau misalnya kena kamera, kemungkinan itu smartphone, kemungkinan itu bisa LCD-nya bisa pecah. Nah, itu salah satunya. Yang ketiga, smartphone kita pasti cepat panas karena kita full gitu menggunakan, baik untuk menggunakan komunikasi seperti yang saya katakan pada awal tadi, juga kita gunakan untuk kamera saat kita membuat vlog. Dan saya yakin pasti smartphone-nya panas. Bahkan AdSense Cam sendiri pun saat digunakan nge-vlog karena dia full, itu pasti dia panas. Tapi dia ada waktu jeda, saat kita istirahat kita bisa matikan, itu waktunya dingin. Kalau pakai handphone kan hidup terus sampai kapanpun kita, biar komunikasi tidak putus dengan siapa saja. Berikutnya, baterai cepat habis, pasti itu sudah. Karena kekuatan baterai itu saat standby, kalau misalnya sekitar menggunakan yang 4000 mAh, itu kemungkinan bisa sampai, kalau sudah standby ya, dia sampai 2 hari 2 malam. Tapi kalau kita pakai full untuk on video, apalagi LCD-nya hidup terus, itu kemungkinan perkiraan sekitar 6 jam dia sudah mulai drop baterainya. Kemudian memori smartphone juga cepat habis, karena di samping dia ada informasi seperti media sosial masuk, seperti gambar dan lain-lain, kesempatan kita untuk ngambil gambar, untuk mengisi memori itu akan lebih, kemungkinan agak sedikit gitu, karena dia tidak fokus. Walaupun kita kemungkinan menggunakan 2 memori ya, memori yang di internal maupun yang eksternal, itu kemungkinan dia juga pasti akan cepat habis. Tapi saran saya, berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya lebih suka menggunakan AdSense Cam untuk
membuat perekaman video saat nge-vlog di lapangan. Nah terus kenapa alasan saya menggunakan kamera SNCam untuk vlog? Jika sedang kamera on, tidak ada gangguan notifikasi seperti yang saya katakan tadi, dia akan mulus karena dia tidak ada jaringan internetnya. Itu yang pertama, makanya dia akan lebih maksimal untuk merekam video saat kita membuat vlog. Yang kedua, saat membuat vlog memancing, posisi kita dekat dengan air. Nah seperti yang tadi juga, posisi kita tuh dekat dengan air. Kalau yang namanya mancing itu nggak mungkin kita mancing di atas rumput, paling mancing ular aja. Nah, pasti kita mancingnya ke air. Nah kamera kalau menggunakan SNCam dia lebih tahan lah gitu, walaupun kena hujan. Yang penting dia tidak terendam dalam sisi telanjang gini ya, tidak pakai waterfall. Kemungkinan dia masih bisa, asal jangan terendam beberapa menit, kemungkinan dia rusak. Kalau misalnya masih kecelup atau kena titik hujan aja, masalah ini sudah pengalaman saya pribadi menggunakan SNCam ini aman gitu. Saat melempar umpan, walaupun kena, dia masih tahan. Ini contohnya, ini udah berapa kali nih kena umpan saat saya melempar, karena kita tidak sadar posisi kamera itu di belakang, apakah di belakang atau di samping. Apalagi waktu kita melempar itu di atas ada pohon-pohon atau ranting-ranting, kita mencari posisi. Saat melempar dia pasti sering dikena. Hanya ini LCD-nya sudah rusak. Terus SNCam walaupun dia panas kita pakai full, tetapi saat kita istirahat dia juga jeda istirahat, kita matikan powernya, jadi dia bisa istirahat. Ada kesempatan kita ngecas baterainya. Nah beda kalau sama handphone tadi, dia akan dipakai terus, makanya dia jadi porsir, dan itu pasti akan berpengaruh terhadap komponen yang ada di handphone kita. Baterai cepat habis. Kalau pakai SNCam, walaupun dia cepat habis, saya selalu membawa power bank untuk tambahannya di lapangan. Jadi saat baterai habis, saya colok langsung power banknya, jadi biar dia sambil ngecas sambil jalan. Jadi saya tidak khawatir dia rusak atau apa, karena dia cuma fokus untuk kamera, tidak terbagi-bagi ke yang lain. Memori juga agak cepat habis, itu kemungkinannya. Cuman ada sedikit perbedaan. Kenapa saya beli SNCam yang baru? Karena kalau SNCam ini yang B Pro ini, kalau mau menghapus memorinya itu dia harus diformat, tidak bisa per scene atau terpotong-potong kamera yang kita pasang. Jadi makanya saya berpikir saya harus mencari kamera yang bisa dihapus seperti pada di smartphone. Jadi kita bisa nonton dulu yang mana kira-kira yang tidak dipakai, kita hapus satu-satu. Itu
Oke, sekarang kita mungkin sedikit mereview atau membandingkan dua kamera yang baru kita unboxing tadi, yaitu kamera Xiaomi Y2 4K. Kamera ini dia sudah sistem digital semua, dan ini tombolnya juga dia cuma satu tombolnya, jadi cuma tombol on aja yang ada di sini. Nah, ini nanti untuk untuk menghapus atau mengedit dia sudah memiliki LCD touchscreen di sini. Oke, kita hidupkan dulu ya. LCD sudah touchscreen semua. Sebenarnya produk ini bukan produk baru. Kalau saya cek itu produksinya tahun 2017 juga, mungkin kurang lebih umurnya dengan kamera ini juga, di Pro 5. Tapi dia harganya agak sedikit murah. Silahkan cek di sini nanti toko saya beli. Jadi cuman ada fiturnya yang saya suka. Ada beberapa fitur yang saya suka, ya ada 3 fitur gitu yang saya suka. Pertama, untuk men-on-kan kamera atau fotonya bisa dengan remote control yang terkoneksi dengan kamera ini menggunakan Bluetooth. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk on juga dia bisa menggunakan ucapan suara. Jadi tinggal kita ucapan suara yang kita sudah record di sini atau kita rekam di sini, dia akan hidup dan mati sendiri. Jadi kita ndak capek lagi bolak-balik. Kalau menggunakan yang ini, saya harus bolak-balik untuk mencet tombol on ini. Bolak-balik. Kalau ini walaupun agak berjauhan, mungkin sekitar 1 atau 2 meter, memiliki jaringan WiFi yang sudah agak bagus gitu daripada yang ini. Kalau ini berapa kali saya menggunakan jaringan WiFi-nya agak lambat responnya. Yang ini saya masih belum coba. Cuma kalau saya lihat di review di teman-teman YouTuber itu sangat bagus responnya, karena dia sudah sistemnya sudah agak bagus. Oke teman-teman, untuk teman-teman ketahui juga, selain menggunakan kamera, saya juga memiliki beberapa perangkat pendukung untuk menunjang kamera ini. Jadi dia biar bisa berfungsi ketika kita berada di spot atau di lapangan. Yang pertama yang saya butuhkan untuk setiap saya berangkat ke spot, yaitu saya harus siap power bank. Power bank ini selalu sebelum saya berangkat saya cas dulu sampai full. Nanti ketika kamera saya sudah sudah low bat, saya langsung pasang power bank. Dan yang kedua, saya juga menggunakan tongsis ini sudah saya modifikasi untuk tripod atau stand kamera pada saat di lapangan. Ini saya sudah modifikasi, saya pasang besi yang untuk pancing, untuk stand pancing bottom. Jadi saya sambung karena ini lancip dan dia juga bahannya agak bagus, jadi stainless. Jadi saya sambung dengan ini, walaupun cuma diikat seperti ini ya. Jadi ini juga bisa kita panjangkan kalau misalnya posisinya agak rendah, bisa kita pendekkan. Ini lumayan bagus nih. Nah, jadi itu teman-teman peralatan saya kalau saya berangkat membuat vlog mancing.
Yang utama yang saya pikirkan yaitu kamera, karena kamera itu salah satu senjata utama untuk kita membuat vlog. Sukses atau tidaknya hasil rekaman itu tergantung kameranya, dan kamera itu kalau bisa sebisa mungkin kita membuat memilikinya yang agak praktis gitu, artinya tidak menjadi beban kita saat kita berada di lapangan.